Berteduh di hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah yang terbesar? Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari Markus 9 ayatnya yang ke-35 sampai 37. Markus 9 ayat 35 sampai 37. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam peristiwa yang kita renungkan pada hari ini, terjadi persoalan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Sangat ironis. Baru saja Tuhan Yesus mengajarkan, memberitahukan kepada murid-murid tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai Mesias. Tetapi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, murid-murid tidak paham, tidak mengerti akan ajaran Tuhan Yesus ini. Tapi mereka juga segan untuk menanyakan hal itu kepada Tuhan, sehingga mereka berada di dalam ketidaktahuan terus-menerus. Dan sangat-sangat mengerikan ketika kita tidak paham tentang Tuhan, ketika kita tidak mengenal Tuhan, hanya sekedar mengikut Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah itu? Murid-murid bertengkar, murid-murid meributkan tentang persoalan siapakah yang paling besar di antara mereka. Mereka merebutkan posisi tertinggi. Mereka merebutkan posisi yang baik, yang enak, yang paling hebat dari antara yang lain. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan menegur murid-murid. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau mau tahu siapa yang terbesar, dia adalah orang yang menjadi yang terakhir. Dari semuanya, dia juga menjadi seorang pelayan dari semuanya. Kalau engkau mau menjadi terbesar menurut aku, engkau harus menjadi hamba bagi yang lain. Melayani, bukan menjadi bos yang dilayani, tetapi engkau menjadi seorang pelayan yang melayani orang lain. Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada murid-murid, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi Bapa yang disambut." Saudaraku, seorang anak kecil bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu sama seperti halnya seorang perempuan, seorang wanita. Ada orang yang nomor dua, bahkan orang yang diremehkan, yang dianggap rendah, saudara, bagi mereka. Tetapi Tuhan justru mengambil contoh seorang anak yang mungkin diremehkan, yang dianggap remeh, dianggap hina, dianggap tidak ada apa-apanya. Bahkan kadang tidak dianggap, saudara. Tapi justru Tuhan mengambil anak ini dan memeluk anak ini. Menyambut anak ini begitu luar biasa. Tuhan mau berkata, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus merendahkan dirimu. Engkau harus belajar melakukan hal yang kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Tetapi Bapamu melihat. Dan Bapamu melihat engkau besar.
Dan saudaraku, kalau kita sadar yang terbesar adalah seperti itu, maka tidak ada lagi yang perlu kita rebutkan. Tidak ada lagi yang perlu kita pertengkarkan dengan orang lain. Tidak perlu kita merasa takut posisi kita tergantikan orang lain. Karena kita sadar, yang terpenting bukan yang terbesar di mata manusia. Yang terpenting adalah yang terbesar di mata Tuhan, yaitu ketika kita merendahkan diri dan rela mengerjakan hal yang kecil yang tidak dihargai, mungkin tidak dianggap orang, tetapi sangat dihargai oleh Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya? Dia yang mulia, tapi rela menjadi miskin. Dia rela menjadi hina. Dia rela menjadi manusia, bahkan rela sampai mati untuk saudara dan saya. Bukankah itu contoh teladan yang luar biasa? Dialah Allah yang terbesar, namun Allah yang melakukan hal dengan penuh kerendahan hati untuk saudara dan saya. Mari saudaraku, kita meneladani Kristus. Kita mau menjadi yang terbesar bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.